bahwa pin bar tidak selamanya efektif. Ada pin bar yang efektif di gambar? Coba, siapa yang bisa menemukan? Saya lihat sekilas saya tahu ada pin bar yang efektif. Sudah dapat saya. Mana pin bar yang efektif? Ada yang tahu yang mana? Yang mana yuk? Jadi tandanya itu terus sama yang H yang sebelah dia. Itu sama. Efektif? Siapa yang menang? Seller, ya, yang lebih dominan, ya, oke, dan turun, oke. Nah, kawan-kawan, kalau Anda cuma memahami bentuknya seperti semua pola dalam candlestick, maka yang terjadi adalah Anda akan menemukan pola yang salah, pola yang benar berkali-kali dalam satu chart. Dipastikan Anda nggak bisa menyelesaikan challenge Infinity 100 entry benar tanpa salah. Pakailah, nggak selesai. Maka Anda harus tahu pin bar yang mana, yang terletak di mana, karakteristiknya seperti apa, yang peluang benarnya paling besar. Mau tahu? Mau tahu? Nggak ada di chat, nggak ada di sini. Saya yang kasih tahu. Oke? Nah, kita belajar dengan logik, bukan menghafal. Oke? Karena kalau menghafal, Anda sudah hafal polanya. Benar? Anda sudah hafal bentuknya. Tapi Anda nggak pernah benar-benar tahu kapan dia bagus, kapan dia nggak bagus. Betul nggak? Dan bisa dibuktikan dalam chat ini ternyata dalam satu chat saja bisa sangat bervariasi hasilnya. Oke. Caranya begini, Pak. Bila pin bar-nya begini, terserah warnanya apa. Oke? Menurut Bapak, di mana letaknya yang paling bagus? Dia bisa berpeluang untung lebih besar. Ayo, siapa yang tahu? Letak dulu. Di resisten atau di support? Ya? Di resisten. Kenapa? Seller lebih kuat. Kenapa di resisten seller kuat itu bagus? Dua kali. Bayangkan pertempuran, Pak. Kalau ada sebuah pertempuran, ya, ini area ada lagi. Ini area pertahanan lawan, ya. Harga di sini, Pak. Aduh, ada. Saya perlu. Ini. Ini penting soalnya. Ya, kita belajar pakai logik ya, jangan menghafal. Jadi Anda tahu kenapanya. Kalau tahu kenapa nanti udah gampang nggak menghafal lagi. Dan Anda tahu menyeleksi ya, makasih ya Bu. Ini ada resisten, ini ada support. Oke, ini resisten, ini support. Anggap harga di sini, oke? Kalau harganya di sini, maka kalau dia naik ke atas, maka ini berpotensi menjadi tahanan atas. Udah, nggak usah dihafal resisten, support, ntar bingung-bingung. Tahanan atas, benteng atas, sesuatu yang menahan harga naik lebih tinggi. Kalau ini sesuatu yang menahan harga naik lebih tinggi, dari mana kita tahu ini akan bertahan? Satu, informasi paling gampangnya di sebelah kiri sebelumnya pada periode yang lalu itu adalah wilayah di mana harga tidak bisa naik lebih tinggi. Bisa? Begitu kena situ jatuh, kena situ jatuh lagi. Nah, itu bisa nggak kira-kira Anda temukan fenomena itu dalam chart? Bisa? Nggak perlu saya ajarin itu kan? Setiap Anda lihat begini kira-kira. Kalau ada satu harga tek, ya mantul. Nah, ada saja 2 atau 3 kali kejadian seperti itu, Anda garis. Anda garis artinya dia berpeluang menahan harga lagi untuk di masa depan. Nah, oke? Maka kalau inilah tahanan atas, supaya dia benar-benar turun, yang harus menang siapa? Buyer atau seller?
di wilayah itu. Di wilayah itu ya. Maka kita harus menunggu ketika harga masuk ke area ini, seller harus menang. Sepakat? Sepakat? Maka kalau seller harus menang, kalau body sebaiknya warna apa? Hitam, betul ya? Berarti seller menang, benar ya? Oh, di sini kalau entah apa itu nanti sometimes dia harus ada body hitam di sini, benar ya? Sudah, 2. Yang ketiga, kan kita mau turun. Seller udah menang. Siapa yang, kalau kita bicara kan body ya, candlestick kan ada body, ada shadow. Pilihan kan cuma 2 shadow, di atas atau di bawah. Dari skenario ini, shadow mana yang akan memperkuat bahwa harga akan turun? Shadow atas, shadow bawah? Yakin? Jadi shadownya di sini, benar? Begini? Benar? Benar ya? Kenapa? Apa arti cerita ini, Pak? Buyer mencoba menembus area ini ya, benar ya? Sampai sini lagi dia jalan. Tapi setelah sampai sini tidak diizinkan oleh seller, ditekan Pak sampai tetap dia berada di wilayah dia sendiri. Buyer tidak mampu menangkan pertempuran. Ya, kalau ternyata di masa lalu level ini menahan harga, dan di masa sekarang lagi-lagi seller menang, kemungkinan besar turun atau naik? Bisa naik? Bisa. Cuman dari bisa naik atau bisa turun, besar mana kemungkinan turun atau naik? Kalau saya mau sell di sini, ada alasannya? Boleh dibenarkan? Pasti benar? Putusan saya? Tidak pernah pasti benar. Tapi alasan saya kuat? Kuat. Boleh saya sell? Boleh. Kalau saya udah tahu resiko saya udah tahu probabilitas saya sell. Benar? Benar ya? Boleh dibenarkan? Kalau ternyata saya salah, ya, saya kena stop loss, apa saya bisa disalahkan? Tidak, itulah trading. Anda lakukan maksimal dulu. Anda cari dulu alasannya sebanyak-banyaknya. Kenapa Anda harus sell atau buy? Ini baru satu, Pak. Ternyata di masa lalu bukan cuma di sini banyak harganya yang tertahan, tapi di sini juga ada Fibonacci-nya. Paham? Ada banyak alasan kita bahwa harga berat akan lewat level ini. Ya. Maka teman-teman sekalian, kalau Anda mau trading pin bar, pastikan Anda hanya pasang posisi ketika menemukan pin bar di area support kuat dan resisten kuat. Kalau dicatat, di luar itu abaikan pin bar. Ketika dia berada di resisten kuat, yang harus Anda cari adalah pin bar yang shadow-nya di atas, bodinya kalau bisa hitam. Paham? Ketika Anda ingin memaksimalkan potensi pin bar Anda menjadi kemenangan di area support, maka yang harus Anda cari shadow atas, shadow bawah. Shadow bawah. Body kalau bisa putih hitam. Putih. Oke? Nah, begini Pak. Kalau Anda disiplin aja sama ini, ya, nunggu rajin banget, nggak akan masuk kalau nggak begini. Kira-kira besar nggak kemungkinan untungnya? Besar? Besar Pak. Sudah ada yang membuktikannya di Infinity. Sudah? Sekarang tinggal bagaimana Anda memaksimalkan ini menjadi lebih lagi. Mau tahu caranya? Ini kan baru satu skenario. Anda mau tahu bagaimana ini bisa lebih maksimal lagi?
cuman Anda lebih ribet lagi. Kan begitu, kalau kita namanya mau lebih harus mau lebih ribet ya. Maka catat, karena nggak ada di situ. Oke? Tadi apa yang saya ingatkan di awal? Usahakan cari area support atau resisten kuat. Buat catatan besar-besar di buku Anda bilang, hari ini saya akan belajar lebih rajin lagi tentang support dan resisten. Bisa Pak? Bisa? Karena support resisten itu macam-macam Pak. Ada orang menggunakan moving average sebagai support resisten. Ya, ada orang menggunakan horizontal line, harga tertinggi, harga terendah masa lalu. Ada orang menggunakan body, harga open, harga close. Ada orang menggunakan trend line sebagai support resisten. Ada orang menggunakan channel sebagai support resisten. Ada orang menggunakan fraktal sebagai support resisten. Ada yang menggunakan Fibonacci sebagai support resisten. Ada yang menggunakan Bollinger Band sebagai support resisten. Kalau Anda pelajari semuanya dan Anda letakkan di dalam satu chart, Anda ya, kira-kira apa yang terjadi di chart Anda? Penuh garis, candlenya hilang. Iya teman-teman. Jadi belajar support resisten harus serius. Jangan sekedar. Ya. Ini PR karena bukan materi saya hari ini. Tapi kalau Anda ingin memaksimalkan pimbar Anda ini menjadi sakti mandraguna, Anda harus maksimalkan pengetahuan Anda tentang support resisten. Oke? Sudah, berarti sudah tahu. Namanya pimbar yang baik kalau bisa berada di area support atau resisten yang kuat. Di antara banyak sekali pilihan mana support resisten yang kuat, ada satu Pak yang sering terjadi. Itu area namanya swing high dan swing low. Pernah dengar? Puncak dan lembah. Ya. Nah, kalau pin-barnya terjadi di puncak, paling puncak, lembah paling lembah, dan memenuhi kaidah ini, ya, maka peluang dia untuk benar meningkat lagi. Kira-kira kalau Anda teliti di chart, Anda fokus saja cari puncak sama lembah yang ada pin-barnya nanti, ya. Setiap harga sudah mau puncak, Anda nunggu pin-bar sidu atas. Bisa Pak. Ketemu nggak kira-kira? Sehari itu ada nggak? Benar-benar 1-2 ketemu nggak? Bisa. Kalau Anda kerja sama 5 orang, bro, kita berlima ya, di sini. Ente nyari dari TF D1 sampai M15. Gue nyari gini. Cuman satu aja yang kita cari. Nggak boleh yang lain. Oke? Kita hanya akan ikuti aturan ini. Kira-kira ketemu nggak? Jadi masih bilang susah trading. Karena nggak egois aja kita nih ya. Coba kita kerjasama. Kita kerjasama 5 orang. Bro, ini kumpul serius nih. Duduk sini. Nah, ini ada satu pola. Kalau terjadi, besar sekali kemungkinan benarnya. Tetap bisa salah teman-teman, ya. Nah, gimana kalau kita kerjasama, pasang mata untuk cari pola itu terjadi di chart kita, dan kita hanya masuk kalau kita menemukan pola itu. Mau? Ya, 5 orang aja kerjasama. Dapat 2 aja tiap hari Pak, 2 aja Pak. Namanya Pak, kalau namanya kita dapat pucuk, kira-kira jauh nggak dapatnya? Jauh ya. Namanya dapat pucuk. SL kita dekat, tapi TP kita bisa jauh. 2 aja tiap hari dapat. Satu ngasih 50 pip, satu ngasih 70 pip. Kaya nggak kira-kira di 3 tahun lagi? Kaya. Jadi masih bilang kaya itu susah. Ya, oke. Bagaimana kita memaksimalkan ini lagi? Nah, teman-teman, kadang-kadang emang sih begini, tapi candle sebelumnya begini.
Berani nggak langsung sell? Ini candle ini siapa yang menang? Buyer kuat, wilayah yang direbut banyak, besar kemungkinan naik lagi. Walaupun di sini dia kalah, tapi di sini dia masih menang, bener ya? Kalau Anda temukan begini, maka kemungkinan pin bar Anda benar berkurang. Bukan berarti nggak bisa benar. Kalau Anda biasanya memasang 10 lot, kurangi lotnya karena bisa salah. Oke? Atau Anda perlu bersabar lagi. Anda harus menunggu ada candle hitam satu lagi yang menunjukkan antara sini sampai sini jaraknya lebih jauh daripada sini sampai sini. Paham maksud saya? Paham ya? Nah gitu. Jadi hati-hati, lihat candle sebelumnya. Yang perlu Anda cari di chart, kalau Anda mau pasang pin bar ini benar-benar besar sekali kemungkinannya, maka candle sebelumnya kalau bisa catat, bodinya kecil. Jangan body besar. Sudah? Berarti sudah nambah alasan kita. Mau tahu nggak lagi nggak? Buat ini jadi lebih keren lagi. Mau tahu nggak? Mau? Mau? Mau duit nggak sih? Ini duit ini. Kalau dikerjakan ini duit teman-teman. Saya maaf ya. Saya tadi malam mikir. Saya agak kesel sedikit. Jadi karena kesel saya mikir, saya biasa gitu sampai nggak tidur saya. Ngapain aku capek-capek? Trading aja sejam, ya. Kalau serius trading sejam dengan lot yang sesuai saja, ya, uang bisa puluhan juta, ratusan juta kita bisa dapat. Kenapa kita harus milih pekerjaan yang lain? Paham ya maksud saya? Masalahnya kan Anda hari ini situasinya trading Anda kan belum menguntungkan, ya enggak? Tapi kalau trading Anda sudah menguntungkan, Anda tinggal duduk di depan chart dan Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Anda sudah benar-benar tahu bagaimana memanage risiko Anda. Anda mau kerjaan lain nggak sih? Enggak lah, lucu lah kalau masih mau. Benar teman, benar. Kalau Anda sudah menguntungkan tradingnya, Anda nggak akan mikir kerjaan lain teman-teman. Saya full time trader teman-teman. Ya nggak akan. Kenapa? Anda tinggal duduk, tinggal pasang mata. Apalagi kalau Anda punya teman luar biasa, ada 5-6 orang teman kompak, ya, udah bekerja sama bertahun-tahun. Saya di sebelah saya itu sudah kerja sama saya 7 tahun. Saya ajarin dari nol. Ya, sebelah saya duduk tiap hari. Ya asisten saya, tapi saya nggak bilang dia asisten. Ya, itu pengetahuannya sama persis kayak saya. Cuma dia lebih muda, jadi lebih fresh dia daripada saya. Dia lebih kuat, lebih daya tahannya lebih kuat dari saya. Ya, kalau kami berdua duduk tiap hari, mantengin masing-masing 5 chart aja, kira-kira cari 2 sinyal tiap hari dapat nggak? Dapat ya? Begitulah kira-kira. Oke kawan-kawan, supaya ini lebih efektif lagi, apa yang harus Anda tunggu? Body kecil. Mau lebih efektif lagi? Sebaiknya pengecilan ini, ya, itu nyata. Jadi bukan kecil, tapi mengecil. Bisa? Jadi ada pola seperti ini teman-teman. Makin lama makin kecil. Oke? Dan diakhiri oleh timba. Bisa? Jadi harus lihat gitu. Ada nggak kira-kira pengecilan body? Pelemahan bahasa kita. Anda harus pastikan bahwa Anda melihat pola pelemahan sebelumnya. Bisa? Bisa dicari di chat? Bisa ya? Jadi apa tadi? Support resisten? Pelemahan. Oke? Mau lebih efektif lagi nggak? Mau lebih efektif lagi? Mau? Emang kalau ini begini ada jaminan pasti turun? Enggak. Bagaimana kalau yang terjadi berikutnya
adalah yang terjadi berikutnya adalah ada candle warna hitam. Mana lebih kuat? Alasannya ini doang atau ini sama ini? Lebih kuat, Pak. Cuman masalahnya kalau kita sell ini jarak sell kita makin jauh. Tapi kalau ini ternyata membuat alasan kita sell lebih kuat, pantas nggak diambil resikonya? Pantas ya? Nah, begitu saja. Sudah selesai pelajaran kita. Nah, contoh tips ya. Siapa yang pakai Bollinger Band? Siapa yang pakai Bollinger Band? Tahu Bollinger Band? Saya masukin ya. Ada MetaTrader nggak di sini? Boleh pinjam MetaTradernya? Ini ya? Ada uangnya nggak? Ada uangnya kita trading kan? Nanti kita masukkan ya. Oh, jelek banget nih. Sama ini trading. Tadi ya bercanda ya. Bercanda ya. Saya hapus ya. Ya, saya hapus ya. Nah, ini stokastik saya pertahankan. Nanti saya kasih tahu kenapa. Oke? Saya masukkan. Nah, inilah. Jadi gini kita berpikir. Kita berpikirnya kita breakdown. Kenapa dia menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik? Bukan, Pak, gimana cara trading mimbar? Pakai Bollinger Band. Periode begini, begini. Nah, itu salah. Cara belajar seperti itu salah. Belajar yang benar itu kita mulai dari kenapa dia? Kenapa? Baru kita tambah satu-satu alasannya. Kalau alasan itu kita rasa kita perlukan. Tapi kalau enggak jangan. Oke? Seandainya saya tambah Bollinger Band ke dalam setup saya. Tahu Bollinger Band? Tahu ya? Deviasi utama. 3 ya? 2 yang bagus. Yang standar aja. Iya, 2. Oke ya, saya pakai Bollinger Band. Oke, ini standar. Anda tahu apa artinya Bollinger Band 20? Ini kita pindahkan jadi H1. Oke, kawan-kawan. Nah, lagi-lagi, kenapa Bollinger Band 20 yang dipakai? Kenapa? Bahkan ini salah. Ini nggak cocok di TF H1, dia TF-nya D1. Kenapa? Bollinger Band itu berasal dari moving average. Moving average adalah harga rata-rata. Kalau kita menggunakan MA20, artinya kita mencari rata-rata dari 20 data. Maka dalam 1 bulan kita trading selama 20 hari, ya. Maka Bollinger Band 20 biasanya sangat baik digunakan dalam time frame daily karena menunjukkan rata-rata dalam 1 bulan. Paham? Oke ya. Nah, seandainya Anda menemukan pin bar di area, lihat ini udah terjadi nih kawan-kawan. Ya. Dia terletak di area support karena Bollinger Band bawah adalah support. Kemudian shadownya bawah. Yang menang putih, ya kan? Buy, boleh buy? Buy, lihat tuh. Berapa kita menang? Mau tahu kita berapa menang? Benar? Tadi saya bilang 400 pip, 500 pip, benar? 400. Benar ya? 400. Oke? Oke ya? Iya. Bisa ya? Kenapa Bollinger Band boleh digunakan sebagai support? Karena memang kegunaan Bollinger Band, terutama band bawah dan band atas adalah sebagai support dan resisten. Dia salah satu cabang dari support dan resisten. Oke? Nah, apa ada yang mendukung itu nggak? Coba kita lihat stokastiknya. Dia berada di area oversold nggak? Oversold?
Didukung oleh stokastik? Iya. Dukung, boleh kita masuk? Alasan kita nambah? Ada berapa alasan Anda punya hal ini? Pertama, Anda punya shadow bawah, Sudah bawa. Anda punya body putih, Sudah jadi. Anda punya Support. support kuat, Anda punya oversold di stokastik. Ada 4 alasan Anda bisa buy. Masih mau nggak buy? Buy lah. Sudah kenal baik. Saya nggak ragu-ragu. Bisa? Gampang? 4 alasan lah cari. Cari gini aja. Rame-rame bisa? Bisa? Ya? Gampang nggak? Contoh, langsung kedapatan loh, langsung contohnya. Kalau ini shadownya lebih panjang lagi, lebih bagus? Ya? Lebih bagus, Pak. Lebih panjang shadownya, lebih bagus. Tapi apakah kita langsung masuk di sini? Tidak selalu. Karena tidak ada jaminan putih pasti putih. Ya, ini kan tadi jago-jagoannya. Ya, kan hebat-hebatannya begitu. Kebetulan jadi ya. Maka kalau Anda mau memastikan bahwa ini akan benar-benar baik, Anda menunggu candle ini muncul. Boleh nggak? Boleh? Boleh, Pak. Baik di sini masih untung? Masih untung. Walaupun ini kan dia punya alasan sendiri kita harus bayar kenapa ya. Tapi apabila dibandingkan dengan pola sebelumnya bahwa ada pin bar di area support dan kita cuma perlu konfirmasi, ya, kita boleh buy? Boleh. Nah, ada pertanyaan sama begini. Ada pertanyaan? Nah, ada lagi nggak contohnya di situ? Ini dia. Kelihatan? 2 kali benar, Pak. Tapi kan ini D1 ya? Iya. Oh, nggak apa-apa. Nunggunya lama. Nggak apa-apa, Mas. Saya malah senang kalau di sana. Saya malah senang kalau di sana. Karena tidak banyak noise, tidak banyak gangguan. Karena candlestick itu defaultnya D1 kan. Defaultnya candlestick itu D1. Kita aja jago-jagoan mindahin ke ya nggak apa-apa, benar juga. Karena sifatnya salah satu sifat candlestick itu fraktal, dia terjadi di time frame manapun. Nah, ada pertanyaan? Lihat ini ada pelemahan, ini body besar mengecil, betul? Ya, benar ya? Ini kan lebih besar dari ini kan? Tambah alasan kayak kita bilang tadi. Ya, kemudian ada body warna hitam, body perlawanan. Dia tidak mampu menembus resistance. Shadownya atas. Kita sell. Apakah terletak di area overbought? Iya. Boleh sell? Boleh. Kenapa nggak sell? Nggak tahu, Pak. Hari ini kan? Karena waktu Jadi kalau Anda belajar semua begitu caranya, kira-kira bisa untung nggak? Anda paham why-nya. Nah, begitulah cara kita belajar di Infinity. Kita nggak belajar, kamu hafal ya, kalau ketemu begini kamu begini, ya nggak begitu cara belajar, Pak. Ya, cara belajar itu kita harus tahu kenapanya, bagaimana memaksimalkannya, resikonya apa kalau kita ambil keputusan begitu, apa yang kurang belum sesuai, apa alasan kita tidak buy dulu misalnya. Seperti saya kasih contoh tadi, memang ini hitam, ini panjang, tapi di sini bodinya besar, ya kan? Maka berkurang alasan Anda untuk langsung sell. Kalau Anda milih, aku nggak mau sell lah, boleh nggak? Daripada salah, bagus tidak ada pasang posisi. Kita cuma masang kalau semua yang kita inginkan, misalnya ada 4 syarat, 3 sudah dapat, baru kita lakukan, nggak apa-apa. Dan itu terjadi hari ini, Anda bukti, ya, Anda lihat terjadi 2 kali malah, ujung sama ujung, iya kan? Nah, kira-kira itu nanti di ujung sana bisa kita tunggu nggak? Bisa?
Bisa? Apakah harus pin bar? Ini resisten. Oke? Ada yang begini. Ada yang begini. Oke? Ada yang begini. Oke? Mau saya ulang? Saya ulang besar ya. Maju ya. Studi kasus. Ini resisten. Oke? Anggap satu candle, tapi macam-macamnya saja beda. Oke? Ada candle pertama yang terjadi itu begini. Ya. Candle kedua yang terjadi begini. Candle ketiga yang terjadi begini. Oke? Candle keempat sama ya, satu candle sebenarnya. Cuman dari macam-macam variasi ini mana yang lebih bagus, ya? Candle keempat yang terjadi begini. Sebentar. Candle kelima yang terjadi begini. Candle keenam yang terjadi begini. Mana yang paling besar peluang selnya? Aduh, saya nomorin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7. Yakin? Nomor 7 bisa. Nomor 7 ya? Ada lagi? Saya tambah satu lagi. 10 biar pas. Nomor mana? 10. Hah? 10. Ngarahin ya. Bikin kuis ngasih jawaban gitu ya. Ini kayak cari-cari ya gitu ya. Ya. Sudah ya? Kenapa 10? Tidak ada perlawanan. 1, shadow atas. Yang kedua, body warna hitam. Ada body, ada shadow bawah? Nggak ada. Ya? Besar ya? Ada 10 kemungkinan candle terjadi di area resisten. Kalau kita nggak paham, maka kita akan sangat kesulitan kan, menentukan mana yang peluangnya lebih besar. Kalau Anda menghafal, hampir pasti Anda nggak bisa trading. Karena ada 70 variasi pattern dalam candlestick yang kalau dikembangkan jadi 700. Dan Anda harus ingat 700 nama. Nama saja Anda harus ingat 700. Contoh, saya kasih tahu lagi. Ini namanya candle apa? Hammer. Kalau terletak di mana, kan gitu ya? Kalau kan ada yang begini. Ya, ada yang begini. Ada yang begini kan? Sama bentuknya? Sama, namanya sama? Beda. Ini apa namanya? Hammer. Ini hammer, ini apa namanya? Tergantung letaknya di mana ya. Kalau letaknya di sini, bentar. Kalau gini, hanging man. Benar ya? Kalau ini inverted hammer. Kalau ini shooting star. 4 nama. Nggak ada satupun namanya Indonesia. Ya? Apalagi Jawa. Ya? Awak tiap hari bahasanya Jawa. Disuruh ingat shooting tamboh lah. Suka-suka lo deh gitu kan. Hanging man, apaan hanging man? Ya? Paham ya? Jadi cara Anda belajar akan menentukan tingkat kecepatan Anda mengambil keputusan. Enak nggak belajar kayak gini? Kalau tahu cerita, mau nggak Anda lihat candle itu kayak lihat cerita? Mau nggak? Harusnya begitu, karena trading nggak stres lagi. Nah, oke? Bisa nggak kita ambil cerita di situ? Ada pertanyaan dari gambar ini? Mau trading? Boleh nggak trading di situ? Sekarang begini nih. Ini harga berhenti ya.
kecil membesar shadow bawah, melemah shadownya atas tapi kecil, dan ini kita belum tahu. Ya, ini kita belum tahu. Tapi resisten masih di sini. Dan ini kalau ini doji, tapi ini karena ini pergantian hari nggak dianggap ya. Kalau ini doji, ini bisa jadi resisten. Tapi karena ini penggantian hari, maka ini tidak kita anggap. Oke? Bisa kita ambil keputusan di sini? Boleh nggak kita ambil keputusan di sini? Kalau pertanyaan boleh, jawabannya selalu boleh. Suka-suka gue dong, gitu kan? Nah, ada nggak satu alasan aja yang membuat Anda boleh ambil keputusan di situ? Bagi candlestick trader ada alasannya. Ada candle ini. Ini namanya spinning top. Biasanya itu salah satu candle galau. Tapi spinning top ini, kalau Anda cuma hafal spinning top, tahunya cuma spinning top doang. Pokoknya spinning top masuk, mungkin Anda nggak masuk ke sini ya nggak? Tapi bagi orang yang lebih tahu lagi, oh Pak, saya lihat di sini ada resisten, ya, tinggal tarik garis dari sini ke sini, kira-kira sudah dekat belum? Oh Pak, sudah dekat, tapi masih bisa, harusnya dicapai dulu itu, dites dulu resistennya. Dah, saya nggak mau masuk dulu, karena saya nunggu resistennya di tes dulu, oke? Tapi kan itu kan rencana. Tapi kan kita nggak pernah tahu apa akan terjadi. Tiba-tiba ini nih, yang belum tahu nih ya. Tiba-tiba Z panjang. Boleh Sel? Boleh? Kan pertanyaannya boleh. Jawabannya ya boleh gitu, ya kan? Jawabannya ya boleh. Ya, boleh. Cuman apakah masih ada peluang kita salah? Masih, karena resisten masih di atas. Jadi selama pertanyaannya boleh, selalu boleh. Cuman semakin paham kita semakin tahu kapan boleh, kapan kurang boleh gitu. Kapan kita harus bersabar sedikit lagi misalnya. Nah, tapi apakah bersabar selalu lebih baik? Tidak. Kita kan mau sabar, Pak, resistennya di atas. Ya, resistennya di atas, Pak. Ya, tiba-tiba candle hitam di sini. Lu nggak mau, Pak, resistennya di atas. Hitam lagi. Resistennya di atas. Itu nggak ambil tadi kan, gitu kan? Jadi ya, nah begitulah kira-kira. Ya itulah pilihan. Kadang-kadang kita ambil bisa benar, bisa salah. Tapi yang penting kita sudah tahu kenapa kita bersikap. Itu yang penting. Jadi, oh Pak, saya ada alasan kenapa saya kalau nunggu candle hitam saya akan sell. Apa kira-kira dari gambar ini membuat Anda boleh sell? Tiba-tiba ada candle hitam nih. Coba lihat cek ini baik-baik dan kasih satu alasan tambahan bagi saya bahwa Anda boleh sell ketika candle hitam muncul. Berarti besok kan? Saya kan daily nih. Apa coba? Coba lihat, perhatikan baik-baik cat ini. Dilihat satu-satu dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Apa alasan ketika candle hitam muncul kita boleh sell? Tadi udah melemah, udah. Ada spinning top. Yang kedua apa? Iya, stokastik. Boleh? Karena masih berada di area overbought. Ya. Apalagi kalau stokastiknya ini motong nanti. Bagus lagi dia masuk ke area netral, ya kan? Kita boleh sell. Mungkin kita nunggu satu candle lagi. Tapi ada alasan sell? Ada. Boleh nggak pakai stokastik? Boleh aja. Ya. Nah, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa? Nah. Jadi begitu cara kita trading. Boleh nggak ini diganti RSI? Boleh? Boleh, selama informasi yang dikasih RSI sama gunanya. RSI untuk apa? Salah satu juga untuk mengukur kejenuhan kan? Oke, boleh nggak ini diganti dengan Williamson R? Boleh? Boleh Pak. Boleh nggak ini diganti dengan CCI? Boleh? Boleh. Oke ya.
Jadi silakan pilih yang Anda nyaman. Boleh nggak pakai custom indicator? Boleh? Boleh. Boleh nggak pakai? Boleh. Boleh semua. Masalahnya tinggal kita alasan yang mana yang mau kita gunakan. Nah, caranya begini. Pergi ke time frame lebih kecil. Contoh. Oke? Time frame lebih besarnya hari ini ya, kemarin D1-nya begini kan? Ya. Hari ini belum tahu kan? Ternyata end of the day besok ya. Hari ini hari Rabu ya. Ya. Jadi kita mundur sehari. End of the day-nya besok mungkin begini. Oke? Ya. Boleh, Sen? Boleh. Kalau ada gini lebih bagus kan nih? Lebih bagus? Kalau begini lebih bagus nggak, Sen? Berkurang atau bertambah alasan saya? Berkurang, Pak. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah Anda pergi ke time frame lebih kecil. Anda lihat satu pola di time frame lebih kecil yang kira-kira begini nanti kelihatannya. Paham? Bisa? Akan lebih cakep lagi pola ini apabila didukung oleh shadow. Lebih cakep lagi di shadow. Lebih cakep lagi di sebelah kiri ada support yang di breakout. Paham? Logiknya? Tahu? Ini pola dasarnya. Pola ini akan lebih maksimal lagi kalau ternyata Anda temukan ada shadow. Akan lebih maksimal lagi kalau ternyata dia bukan sekedar membuat pola, tapi dia sudah membreakout support. Oke? Maka Anda punya banyak alasan untuk sell. Oh, apakah Anda mau langsung sell? Oh, enggak, Pak. Saya nggak suka. Karena kalau saya sell di sini, resiko saya jauh, Pak. Lihat cara berpikir. Saya sukanya retrace dulu. Anda tarik Fibonacci dari sini sampai sini, oke? Kan di sini ketemu level Fibonacci ya? Ya. Anda tunggu di level Fibonacci-nya. Baru sell lagi. Boleh? Logik. One by one, step by step. Semua tools bisa kita gunakan untuk kepentingan kita, bukan menghafal. Beda, Pak. Kalau orang menghafal, pokoknya Fibonacci. Kalau harga sudah sampai level Fibonacci 61,8, sell. Kenapa, Pak? Jangan tanya. Pokoknya gitu. Ngotot lagi, ngancam lagi gitu. Bertengkar, berdebat lagi gara-gara itu. Bisa ya? Nah, kita enggak. Kapan Fibonacci dipakai? Lihat dulu, perlu nggak pakai Fibonacci? Dalam rangka apa? Oh, saya enggak. Saya mau sell di sini kok. Karena saya lihat pola candlenya sudah bagus, sudah didukung, saya nggak perlu retracement. Tapi ada satu orang, aduh Pak, ini kan jauh banget hasilnya. Memang Bapak tahan nanti floatingnya. Kan biasanya kalau udah begitu dia naik dulu, baru turun lagi. Oh iya ya, bisa jadi dia naik dulu ya. Ya, terus dari mana kita tahu kalau dia naik di mana dia akan turun lagi? Baru kita berpikir, perlu nggak Fibonacci? Paham? Iya. Jadi satu persatu tools itu berguna untuk kita. Bisa ya? Nah, ada pertanyaan? Ini candle yang sebelumnya ini nih kan. Ya, sorry Pak. Nih, gimana? Maaf. Boleh Pak? Coba. Ini kan mau turun ya kan ya.
Iya, tapi itu daily loh Pak. Iya jadi. Kalau orang sell di sini untung nggak sebenarnya? Untung nggak? Untung Untung. Walaupun tidak banyak. tidak besar. Tahu kita hitung dia anggap ambil keuntungan satu candle aja ya. Ya. Satu candle aja dia ambil keuntungan. Ini kan ada gap ya. Ini gap ya. Candlenya nggak bagus. Banyak gap ini candlenya. Oke, tapi kira-kira segini lah untungnya ya. 60 pip juga Pak. Lumayan. 60 pip juga. Bahkan ini kan support ya. Ini supportnya di sini kan. Bentar saya hapus dulu yang nggak perlu. Oke, sudah. Anda lihat ini support. Anda lihat support ini, ya. Kena nggak supportnya kalau kita sell ini? Kena nggak TP supportnya? Kena Pak. Walaupun butuh berhari-hari. Berapa ke supportnya? 106 pips. Kalau 106 pip 5 hari, worth it. Worth it? Worth it. Nah, kalau kita abaikan time frame, kita nggak tahu time frame berapa. Yang kita tahu, kita masuk berdasarkan pola. Anda sell di sini, TP di sini kena. Sell di sini, TP di sini kena. Kena ya? Sell di mana? Di sini kan? Ya kan? Nah, ini ada cara scalping, Pak. Ini salah satu teknik scalping. Mau saya ajarin? Mau? Nah, caranya begini saja. Ini cara scalping paling gampang. Tapi di TFM 15 ya. Setiap Anda menemukan, oke, satu candle, cuman ini scalping Mbak. Scalping ilmu sesat Pak ya. Jadi kalau salah-salah jangan salahin saya ya. Ya. Nah, dan TP kita menentukan itu kita bisa dapat berapa kali nanti. Pasti beda orang TP-nya 20 sama TP 5 kan? Ya kan? Setiap Anda menemukan ada harga yang keluar dari Bollinger Band, oke, kayak gini nih. Nah, Anda sabar, tunggu sampai ada harga candle yang warnanya berlawanan, hitam. Kalau ini putih lewat kan, harus hitam muncul, yang close di dalam Bollinger dan sell setelah candle ini selesai. Kita masuk ke M15 ya. Kita lihat berapa kali itu terjadi. Ini kita hapus ya. Nah, contoh. Bilang stop di mana aja terserah. Stop. Nah, ini dia. Lewat. Hitam, sell, dapat. Terus ya. Ini lihat. Hitam, sell, dapat. Oh, ini apa ini? Nah, ini gap nggak benar ini. Nah, ini lihat. Putih. Putih. Nggak boleh kan? Hitam. Masih di luar. Sell. Tapi masih di luar kan? Lihat masih di luar ini. Oh, iya. Oke. Putih. Hitam. Sell. Dapat? Dapat. Hitam. Putih. Buy. Berapa nih dapatnya coba? Kalau TP5 dapat nggak kira-kira? Ya gitulah. Alah ya, agak-agak maksa sih saya. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar kesannya keren gitu ya. Nah ini hitam, oke? Keluar putih, ini putih sini. SL ya. Ini SL ya. Oh enggak, ini capai ya? Ya, capai. Ini nih, hitam, putih. Nah ini SL ya. SL kan? Ini TP. Ini enggak ya, karena enggak masuk ya. Nah ini dia. TP ya. TP. Ini enggak. Nah ini dia. Oke. TP. Ini candlestick ya Pak, enggak repen ini. Ya. Diulangin lagi Pak. Oh, enggak. Rewind lah. Gimana Pak mulai Pak kan? Coba. Pertama, kita harus cari satu candle yang close-nya di luar garis.
Ya. Setelah itu cari candle yang warnanya berlawanan tapi close-nya di dalam area. Baru setelah candle itu selesai baru kita share atau buy. Oh ini bukan nggak ada hubungannya sama pinbar ya Pak? Ada. Beda lagi. Cari duit aja. Saya mau cari duit cepat. Siap. Iya kan? Nah gitu. Oke? Ini putih, hitam tapi nggak di dalam kan? Putih di luar, hitam di dalam ya. Sell dapat. Oke? Mana lagi? Nih, buy dapat ya? Dapat. Ini enggak. Ini sell. Berapa nih TP? Oh enggak, ini kena sell. Nah sell ya. Nah ini sell, kena sell lagi ya. Nah, jadi cara untuk membuat ini lebih efektif lagi, jangan ambil di posisi yang begini atau yang begini. Oke? Usahakan Bollinger-Bandsnya rata. Oh, bukan yang tren. Bukan yang trending. Jam berapa itu terjadi biasanya? Pagi. Saya sia-sia. Kalau saya sia-sia dapat 5 kali aja, 10 pip 5 kali, terus sudah berhenti trading siang jalan-jalan, oke nggak? Oke? Oke lah, saya mau. Gak usah banyak-banyak, 5 pip aja. Oke? Ini per mana aja Pak? Kalau Asia saran saya JPI yang semua berkaitan dengan JPI Japannya. Atau jangan, nggak apa-apa, pair apa aja, latihan aja ya, latihan aja. Kan yang kita cari sideways. Oke, JPI malah bergerak kadang-kadang ya. Oke, sudah. Nah, mau tambahan sedikit lagi ya. Ini sekedar beberapa catatan dalam pinbar. Nah, ini ya, ini pinbar yang kita ceritain tadi ya. Terletak di area key area. Kemudian ini, nah ini penting. Ini diingat, digambar di buku. Kemarin minggu lalu saya kasih materi apa? Inside bar kan? Masih ingat materi inside bar nggak datang ya minggu lalu ya? Nah ini inside bar. Lihat, candle ini berada sebetulnya di dalam body candle ini. Lalu Anda menemukan ada inside bar yang dimulai oleh mother candle-nya, candle utamanya itu adalah pin bar. Besar kemungkinan apabila area ini di breakout, mana yang breakoutnya? Ini yang breakout, ya. Ini kita panjangin garisnya, oke? Anda sell di sini, ya udah Pak. Apalagi TF-nya daily, ya. Oh, ini daily. Nah ini daily. Nah berikutnya, nah ini lagi inside bar nggak? Inside bar. Ya, candle ini sepenuhnya berada di dalam candle ini kan? Ini yang breakout, ya. Ini Anda sell di sini masih untung? Masih untung, Pak. Sekian hari. Gak apa-apa Pak, bersekian hari tapi Untung. Nah, daripada sekian menit tapi rugi. Nah, pola-pola lain yang perlu Anda ingat, kasih catatan khusus adalah double pin bar. Bila pin bar berturut-turut, ya, itu besar kemungkinan balik. Oke? Pin bar berturut-turut. Ya, ini kan double pin bar ya, support atau resistance level. Ini kan pin bar lagi. Pin bar lagi. Oke? Nah, oke, itu aja dari saya. Apakah Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat hari ini? Yakin? Yes. Bisa trading? Bisa? Rame-rame bisa keroyokan? Bisa lah, ya. Ini aja cukup kok. Yang penting kita tahu kenapanya. Nah, kalau Anda mau pusing Pak, saya kadang-kadang pingin sekali trading pin bar, tapi saya susah kali nyari pin bar di chart. Mata saya agak-agak aneh gitu Pak, ya nggak bisa nangkap shadow gitu. Nah, ada indikatornya. Nanti saya bagi. Ya, saya bagi indikatornya, Anda masukkan aja ke chart, nanti dia setiap pin bar muncul dia kasih tanda. Enak ya?
Kalau nggak mau nunggu saya, udah cari di Google aja pin bar indicator. Banyak gratis. Dan pin bar ini bagus. Lebih bagus lagi apabila time frame-nya daily. Lebih bagus lagi bila shadownya lebih Panjang. Daily panjang. Oke. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai situ aja materi kita. Ya, kita boleh tanya jawab setelah ini terserah. Ya, saya di Herunas. Saya foundernya Infinity. Jadi ini kawan-kawan ini dari Infinity. Kawan-kawan boleh ngobrol. Mereka belajar lebih dalam lagi tentang candlestick. Ya, jadi candlestick itu bercerita. Itu yang membuat ini jadi spesial. Oke, boleh tahu namanya Pak? Gibson. Gibson, jadi Pak. Agam. Agam, kerja di sini? Oh enggak, Pak? Rizdi. Ari. Ari, ya. Ini nama saya Di, ini kontak nomor saya. Atau kita mau ngopi-ngopi someday. Ya. Saran saya Anda belajar dengan benar Pak. Ini bisnis bisa Anda andalkan sampai mati. Anda nggak butuh orang, nggak butuh siapapun. Begitu Anda sudah tahu cara making money di sini, Anda nggak tergantung pada siapapun. Saya 5 tahun nggak punya teman. 5 tahun Pak, sama sekali nggak punya teman. Saya survive. Saya nggak bergantung pada siapapun. Yang saya punya hutang banyak sekali, saya bayar dengan trading. Jadi trading ini luar biasa. Kalau Anda sudah tahu caranya, Anda cuma perlu mengulang-ulangnya. Kalau Anda harus ada hari ini yang harus Anda kejar. Contoh sekarang di Singapura banyak orang hebat dengan pendidikan tinggi, ya nggak? Iya. Mereka semua berlomba-lomba cari kerja. Akhirnya apa? Mereka semua sekolahnya tinggi, tapi lapangan pekerjaan terbatas. Akhirnya orang S2 pun jadi supir taksi, ya kerja macam-macam karena lapangan pekerja menipis. Dan kita sadar cepat atau lambat semua profesi akan digantikan oleh robot. Ya, software kah, aplikasi kah, robot kah, ada saja yang akan menggantikan skill kita. Anda sudah belajar capek, rajin. Ketika Anda mau bekerja, tiba-tiba sudah ada aplikasi yang lebih cepat dari Anda, yang membuat orang nggak butuh sama Anda. Oke? Nah, itu alasan Anda kenapa Anda harus belajar ini lebih bagus lagi. Bagi Anda yang berada di profesi penjualan, ini calon-calonnya, ini kawan-kawan yang di broker yang hari ini menjelaskan kepada calon nasabah, kenapa sih Anda harus ikut sama saya? Kalau Anda bisa menjelaskan seperti saya, gimana cara cari uang, 10 menit aja sama nasabah Anda, kira-kira peluang Anda dapat nasabah lebih banyak? Lebih banyak nggak? Lebih banyak? Saya orang asuransi Pak, saya pernah closing 200 miliar satu orang, karena saya tahu investasi. Jadi saya punya agent di bawah saya, dia sudah 7 kali bolak-balik Pontianak, Jakarta Pontianak, Jakarta Pontianak, Jakarta Pontianak. Mau closing seorang raja hutan, raja kayu di sana. Ya, produk single premium. Saya kasih tahu ya, single premium. Tahu kan? Di asuransi ada kan? Yang ada jaminan. Perusahaan saya dulu pernah ngasih jaminan 11% setahun. Tapi dia nggak bisa menjelaskan. Nggak bisa dia cuma mengandalkan hubungan aja. 7 kali dia bolak-balik nggak closing. Terus saya bilang sama dia, kamu edifikasi saya aja sebaik-baiknya, ya. Kamu ceritakan sebaik-baiknya tentang saya, baru nanti saya pergi sama kamu. Kita pergi ke Pontianak, saya nggak ada ngomong sama sekali tentang produk. Ketika dia tanya, Bapak apa kerja? Oh, saya trader forex Pak. Loh, jadi Bapak bukan di asuransi? Ya, saya di asuransi juga, cuman saya gimana Pak forex gitu kan? Oh, saya jelasin kenapa forex ini bagus segala macam, bagaimana prospeknya ke depan, dan bagaimana kalau Anda tahu ini Pak.
tahu ini, Anda tinggal kerja di rumah, anak Anda nanti, anak Bapak nanti, Bapak pusing kan dia nanti mau ini. Suara ini. Wah, jadi anak saya bisa belajar. Iya, gara-gara dia mau berhubungan sama saya, closing 200 miliar. Dan banyak sekali saya closing gara-gara pengetahuan saya tentang ini. Itu masih rekor Pak dia sama. Rekor. Ya, gitu. Itu agennya, komisinya total 4,5 M. Di luar jalan-jalan. Di luar jalan, jalan-jalan pasti kan. Semua challenge dapat. Kaya raya dia langsung gara-gara satu closingan itu doang. Jadi kawan-kawan, ini penting. Belajar bagi yang hari ini bekerja. Anda bekerja berapa jam? Sudah terlanjur Pak kerja. Saya maaf ya. Ini jangan direkam ya, ada yang tersinggung aja. Coba sensitif, ada yang tersinggung. Ya, saya minta maaf. Saya minta maaf Pak. Bekerja itu memang menyenangkan. Bekerja itu ibadah. Ya, bekerja itu berbuat baik ya. Karena kita cari nafkah untuk keluarga. Tapi coba Anda pikirkan hari ini Anda hidup di Jakarta. Anda berangkat jam berapa? Keluar? Jam 6. Anda pulang jam berapa? Jam 8. Jam 8. 12 jam Pak di luar. Ya, anak umur berapa? 2 tahun. Masih kecil. Bagi yang masih kecil terasa, ini udah mulai terasa nih. Yang udah besar, ya udah telanjur Pak, udah telat. Ya, maaf Pak. Saya pernah kehilangan waktu 2 tahun. Karena saya bangkrut, saya dikejar-kejar orang 2 tahun lari saya. Karena nyawa saya terancam. Saya 2 tahun nggak ketemu anak saya. 2 tahun sama sekali nggak ketemu. Nggak balik Pak. Sampai ketika tahun kedua akhirnya kami ketemu, saya gendong, dia nggak tahu itu bapaknya. Masih kecil. Masih kecil banget, ya kan? Nah, ada 2 tahun yang saya sesali sampai sekarang. Walaupun saya udah punya apapun yang, ya anggaplah ya, kehidupan saya udah sangat jauh lebih baik. Tapi 2 tahun itu nggak pernah balik Pak. Nggak pernah balik. Saya ingat sekali. Kalau saya nelpon, saya tinggalnya di Aceh hari itu. Lagi ngapain? Lagi naik becak mesin Bang. Mau kemana? Ke Medan Fair, katanya kan. Tahu nih orang Medan nih, ya kan? Yeah. Medan Fair gitu. Oh iya, ya. Mana? Mintalah, kasihlah sama kalian. Anak saya masih kecil. Aja, ngomongnya masih nggak benar ya. Nah begitu. Nah kawan-kawan sekarang Anda sudah tahu ini. Ini bisa membuat Anda bebas finansial. Anda bisa dapat 30-40 juta sebulan kalau Anda tahu caranya. Dan mungkin dengan 40 juta itu Anda punya pilihan untuk berhenti bekerja. Paham Pak? Paham ya? Dan mengerjakan sesuatu yang lain yang lebih menyenangkan dan lebih Anda inginkan. Yang lebih sesuai dengan passionnya. Ya. Nah kalau untuk dapat 40 juta, 50 juta sebulan itu, Anda hanya dituntut belajar sungguh-sungguh setahun ini aja. 1 tahun ini aja. Oke, 1 tahun sungguh-sungguh aja setahun ini. Dan tahun depan 2018, setiap Anda duduk di depan komputer Anda bisa dapat 2-3 juta per hari. Per hari, Pak. Anggap 2 juta per hari. 20 hari kerja 40 juta. Tahun 2018 dapat 40 juta per hari. Siapa yang kira-kira bisa yakin, bisa punya rasa pede keluar dari kerjaan kalau 40 juta per hari? Bulan. Cukup Pak? Cukup. Per bulan. Bukan 40 juta per hari, per bulan. Per bulan. Cukup? Per bulan. Cukup. Cukup. Siapa yang lebih dari situ baru pede keluar dari kerjaan? Jadi 50? 50? Nah ini yang standar lah, ini kebutuhan hidup ya. Oh, saya Pak dapat Lamborghini dulu baru keluar. Enggak ya, maksudnya Cukup lah. tandanya hari ini Anda trading konsisten ya, nggak usah banyak-banyak ya Pak, 2 juta ya per hari. Ya, dan increasing ya.
Iya. Karena kan nggak semua uang untung kita pakai kan, mungkin kita nambah equity kan. Nah, anggap nggak usah tahun depan, 2 tahun dari hari ini Anda bisa 3 juta per hari. Worth it nggak belajar sungguh-sungguh dari sekarang? Ya. Worth it ya? Worth it. Sudah nemu nggak tempat Anda belajar di mana? Kalau belum, cari sekarang. Jangan tunda-tunda. Habiskan waktu sebulan ini belajar sungguh-sungguh, cari gurunya, minta belajar sama dia. Karena Anda merdeka, Pak. Nggak perlu lagi caper-caper sama orang. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama orang. Iya, kayak marah-marahin bos. Iya, urusan kita cuma me and my job. Sekarang nggak perlu laptop bahkan, pakai Handphone. dengan cara saya menjelaskan tadi, pakai laptop bisa trading. Android. Pakai ini, pakai Bisa, handphone bisa trading. bisa. Dengan cara saya menjelaskan tadi, bisa? Bisa. Bisa. Ada itu. Iya ya, bisa kan? Scalping tadi bisa nggak pakai? Scalping Bisa. Bisa nggak? Kan tinggal masukkan Bollinger Band-nya. Iya, banyak banyak Iya kan? masuk. Bisa scalping di HP? Bisa? So. Bisa. Mau belajar sungguh-sungguh? Oh ya Pak ya. Nah gitu aja. Ya. Ya begitu aja, makasih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau indikator nanti